Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sampai berlimpah-limpah. Cuman gembalanya dong, amin. Belum terima THR? Terima gak? Hah? Belum ya? Oh, oke. Ini gak nyala ya? Cuma di sini ya? Gak apa-apa, tapi kita tetap bersyukur. Amin. Haleluya. Saya bersuka cita lihat senyum Bapak Ibu Saudari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara bersuka cita bertemu dengan saya? Apa sudah bosan? Kenapa ketawa jawab kayak bersuka cita dong gitu. Ada yang tahu. Artinya apa ya? Hari ini kita akan lanjutkan tema bulan ini ada merindukan Tuhan. Di awal bulan saya sharing di doa pengerja merindukan Tuhan. Kata merindukan saya bilang di situ di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu dikatakan sangat menginginkan atau mengharapkan. Kayak seseorang yang mau berjumpa dengan kekasihnya itu merindukan. Jadi sangat menginginkan dan sangat mengharapkan. Semua udah tahu ya tema bulan ini merindukan Tuhan ya. Oke. Semua udah pernah merasakan merindukan? Pernah ya? Oke. Yang diam aja belum? Hah? Kalau di dalam tadi terjemahan kamus besar bahasa Indonesia itu sangat menginginkan dan mengharapkan untuk berjumpa lagi. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari lebih tepatnya kalau saya pelajarin, kalau sampai ngomong kata merindukan artinya udah pernah bertemu, udah pernah berjumpa, bukan cuman merindukan secara pribadi ya. Tadi kan kalau kekasihnya kan pribadi. Kayak misalnya kita pernah makan sesuatu lah. Dari pagi menjelang siang ngomongin makanan ya kan. Misalnya saya makan martabak 633 pertama kali saya makan enak banget. Tahu martabak itu? Itu the best di Harapan Indah. Paid promo enggak ya? Saya waktu makan, kadang-kadang saya di rumah sama istri saya, aduh pengen makan nih kalau dengar kata Pak Budi itu langsung keinget, waduh martabak enak. Jadi tiba-tiba merindukan. Artinya kalau merindukan itu pernah connect, pernah terhubung, pernah bertemu, pernah berjumpa, pernah menyentuh. Tapi ada situasi yang disebut disconnect. Makanya harus reconnect. Kayak kemarin retretnya gitu ya. Siapa tuh yang gak ikut? Lempari dia dengan batu. Yang di sini yang gak ikut. Jadi ada keadaan, ada kondisi yang udah pernah connect, terus disconnect. Ya kan? Makanya kita buka dulu di ayatnya di Mazmur. Kemarin saya udah bacakan waktu doa pengertian Mazmur 42 ayat 1 sampai 6 sebenarnya, tapi kita baca ayat awal-awalnya aja. Kita baca dulu. Karena setiap kali ada gembala gerejanya kita harus baca ini Alkitab. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Ayat kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Sampai itu aja. Nanti kita lanjutin bacanya di rumah sampai ayat 6. Meskipun saya kurang yakin saudara akan baca. Tapi Mazmur ini, kitab apa yang ada orang Jawanya? Mazmur sama Mas Wahyu ada. Ya kalau saya khotbah beginilah ya. Mau khotbah apa sebenarnya ya gue? Mazmur ini saudara udah tahu yang ada lagunya juga kan? Seperti rusa rindu. Tahu lagu itu? Tahu ya? Bagus, berarti dari kecil udah di gereja. Itu lagu jadul banget itu. Yang milenial ini tahun 2000 pasti nggak tahu itu ya. Ya kan? Tahu ya. Ini ditulis oleh siapa? Bani Korah. Katanya ini Daud ya. Dan kondisi saya udah sharing di Mazmur 42 ini, kondisi itu pada saat bangsa Israel itu lagi menjadi tawanan kerajaan Babel. Jadi ditulis ini dikatakan Israel itu lagi dalam masa krisis, lagi ditawan, jadi menjadi tahanan. Makanya Mazmur ini tercipta. Kalau kita waktu dengar lagu ini pasti kita bayangkan seperti rusa yang rindu, rusa di dalam lukisan misalnya,
rusa yang di pinggir sungai, di padang rumput yang hijau, enggak. Rusa yang ini adalah gambaran rusa yang benar-benar haus karena di dalam keadaan yang krisis. Jadi benar-benar di tanah yang kering, tandus, tidak ada yang namanya air. Seperti rusa yang seperti itu. Makanya Daud menuliskan, makanya saya bilang tadi, Daud sudah merasakan bagaimana hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tapi terjadi. Makanya beberapa kali kehidupan Daud itu mantap. Cuman di Alkitab yang dituliskan, a man after God's own heart. Yang artinya, jangan buang sampah sembarangan. Tahu artinya? Orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud. Bahkan 2 kali ditulis. Itu kan ditulis di Samuel, 1 Samuel 11 sama Paulus mention itu di Kisah Para Rasul 13. Ditulis 2 kali. Daud orang yang berkenan kepada Tuhan. Hatinya. Jadi kalau orang namanya Daud, hidupnya itu harus kayak Daud. Ada namanya David, bagus hidupnya, bagus. Kita ada jemaat Pak David ya. Kalau namanya David, hidupnya nggak bener, ganti aja namanya. Jadi siapa? Ya, gue lihat. Kirain Darwin lagi. Hidupnya itu dekat benar sama Tuhan, sampai Alkitab yang menuliskan. Meskipun kita taunya Daud kan pernah berbuat jahat juga kan, pernah berbuat salah. Tapi kalau kita benar-benar mempelajari kehidupannya, dia orang yang benar-benar dekat sama Tuhan. Makanya kenapa saya mau mention ini di poin yang pertama. Hari ini saya akan bagikan 2 poin saya yang akan kita pelajarkan hari ini. Di poin yang pertama, saya mau ngomongin kalau kita ngomongin soal merindukan, I miss someone, I miss something, itu artinya kita udah pernah connect, kita ada hubungan. Nah, kekristenan ini, Yesus ini, Allah Elohim, Allah Yahweh, kepada kita itu ngomongin tentang hubungan. Sama seperti Daud. Kenapa saya juga setuju, dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Meskipun dia memang pernah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, dia segera bertobat. Segera loh, saat itu juga waktu dia dinasihatin. Kalau ngomongin soal kedekatannya dengan Tuhan, dia memuji Tuhan setiap saat. Makanya Mazmur isinya kebanyakan adalah Mazmur Daud. Apakah dia tidak pernah dalam masalah? Kata merindukan ini, merindukan yang ditulis Daud di saat dia dalam masalah. Makanya jangan pernah berpikir, saya udah ikut Kristus, saya udah ikut Yesus. Enggak ada masalah. Enggak ada. Semua yang masih hidup pasti ada dalam masalah. Bahkan Daud pun. Sampai dia bisa menulis, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Itu adalah makna yang sangat dalam. Itu berat banget pasti kehidupannya. Sekalipun ayahku, ibuku meninggalkan aku, tapi Allah. Itu bukti connect kedekatannya dengan Tuhan luar biasa. Kenapa saya harus mention ini? Karena banyak hari-hari ini orang Kristen jin lampu. Ngerti maksud saya? Kalau lagi dalam masalah doang, dia gosok lampu. Lipat tangan. Tuhan, aku belum bayar listrik. Banyak gak orang Kristen kayak gitu? Banyak banget malah. Merindukan Tuhannya saat dia di dalam pergumulan aja. Dalam masalah. Daud sampai dia diledekin sama anaknya Saul. Dia memuji Tuhan itu sampai kayak orang gila kan. Bahwa tabut perjanjian masuk ke dia memuji Tuhan. Dia tanpa malu karena itu adalah bukti hubungannya yang luar biasa dengan Tuhan. Ada banyak ayatnya yang mengatakan panggilan saudara datang kepada Yesus. Itu adalah panggilan buat kita membangun hubungan. Karena kekristenan ini ngomongin tentang hubungan, connecting, relationship. Ada banyak ayatnya. Saya sampai catat. Yohanes 15 ayat 13-15 itu ngomongin tentang Yesus bilang kamu bukan lagi hamba, kamu adalah sahabat. Catat aja, banyak ayatnya. Galatia 4 ayat 6-7 dikatakan, aku bukan menyebut kamu lagi hamba tapi anak. Makanya kamu bisa panggil Tuhan itu Bapa. Bahkan di dalam Galatia itu ditulis Aba.
Aba itu adalah panggilan yang sangat dekat anak Yahudi, anak Israel kepada bapaknya. Aba itu sangat amat dekat. Bapa. Bahkan di dalam Wahyu, di dalam Yohanes 3 ayat 29 juga dikatakan, saudara dan saya adalah mempelai Kristus. Dekat banget. Jadi itu saya itu kalau bikin khotbah banyak ayatnya. Jangan bilang ini khotbahnya cuman banyak, sebenarnya ayatnya banyak banget ini. Cuman saya bacanya sekilas aja. Karena satu aja belum tentu hafal dan dikerjain ya kan. Apalagi banyak. Makanya saya selalu belajar, saya diajar kalau sharing khotbah itu yang simpel-simpel aja. Gak usah terlalu banyak ayat. Bener juga itu. Saya kasih tahu. Satu ayat aja. Pulang dari sini habis doa berkat, tadi ayatnya apa? Apa ya gitu. Ya kan? Apalagi banyak ayatnya. Tapi di sini nggak ada. Nggak ada. Cuma bagus di sini jemaatnya Pastor Irwan. Mantap, pasti tahu semua ayatnya. Barusan ayatnya apa ya? Jadi tentang hubungan. Jadi tidak ada lagi waktu Yesus disalib itu tidak ada lagi gap. Nah, di zaman perjanjian lama ada yang namanya gap, ada ruang maha kudus sama pelataran. Ada gap waktu tirai Yesus disalib, tirainya semua terbelah, tidak ada lagi gap, kita bisa datang kapan saja. Makanya kita berdoa bukan lagi 3 waktu, 5 waktu, 7, 8 waktu. Tak terhingga ya kan? Kapan aja, saking tak terhingganya, tak berdoa. Kok ketawa lagi? Itu saudara lagi disindir ketawa. Mantap emang kalau orang Kristen tuh paling enak kalau di orang Kristen ya. Kalau disindir ketawa. Tuh gua. Ya kan? Sedekat itu. Nanti di poin yang kedua kita akan ngomongin tentang apa artinya merindukan itu. Apa artinya rusa yang haus itu. Tapi saya mau ngomongin dulu tentang hubungan ini, tentang relationship. Masalah akan terjadi kalau hubungan disconnect, retak. Banyak kenapa Adam jatuh dalam dosa? Karena hubungannya yang disconnect. Amin. Sama kayak kita di dalam keluarga. Saya sih baru memulai rumah tangga. Tapi dalam ngomongin soal hubungan rumah tangga, itu penting karena kita juga disebut mempelai. Makanya saya senang di sini kita banyak ngomongin tentang keluarga. Banyak ngomongin tentang hubungan. Itu yang harus kita pertahankan, itu adalah kejadian yang setiap hari. Saya tahu itu setiap hari hubungan, kayak saya aja baru setahun 2 tahun menikah. Tapi kalau di rumah ini jujur aja, istri saya biasanya awal-awal doang dia dengar. Nah, jam berapa ini saya lihat dulu. Kelihatan gak online gak itu? Baru-baru nikah aja, apalagi udah tahun kedua ya, wah udah. Saya ini orangnya banyak ngomong, saya karena dulu khotbah tuh 7 kali 8 kali. Jadi kalau gak ngomong tuh rasanya ada asem gitu. Jadi di rumah saya suka ngomong. Jadi kadang-kadang kadang-kadang dia ngoceh sama saya. Aduh kok bisa ya gue jatuh cinta sama orang yang mirip sama emak gue, katanya gitu. Salah siapa? Ya saya orangnya memang bawel, kalau misalnya ada plastik di sini dia kan, aduh dia dengar gak sih? Tadi bilang saya bohong lagi. Ini kalau dalam hubungan, dalam relationship kayak gitu, nggak apa-apa ngoceh-ngoceh. Saya mempelajari, nggak apa-apa dia marah, dia ngoceh sama saya. Yang penting masih ngomong. Justru itulah hubungan. Hati-hati kalau enggak, dia nggak pernah marah, dia diem aja. Dulu sih memang dia hangat, sehangat kompor, wush. Ya. Tapi sekarang dia dingin, sedingin freezer, sampai beku di rumah. Sampai saya lihat kalau di gereja ada ibu-ibu banyak yang kayak udah beku gitu, diem aja. Iya aja gitu. Hati-hati kalau misalnya udah diem-dieman ya. Kalau masih ngoceh, masih marah-marah, masih kadang-kadang kamu gitu, itu masih gak apa-apa. Ya kan? Itu yang pertama, masih ada connect. Kalau udah dieman itu. Karena ini yang saya pelajari, kalau udah cuek, udah diem, itu yang merusak segala sesuatu. Saudara mau bikin mic ini rusak, saudara gak usah rusakin.
Sudah diemin aja ini. Udah. Setahun, 2 tahun. Didiemin aja rusak sendiri. Makanya hubungan itu harus dikelola, di-maintain. Amin. Kalau nggak ada omongan bercanda kayak ledekin kayak masih bercanda-bercanda, ledek-ledekan itu kan masih, meskipun ya ibu-ibu juga kalau misalnya diledekin, memang cewek-cewek kan kalau ada masa sensitif ya kan. Kadang-kadang kan cowok kan, kalau cowok udah biasa kan, kalau udah deket memang, kalau kayak lagi bapak-bapak kayak kita ya, kalau udah deket kan kita ledek-ledekan aja. Kalau di rumah nggak ada teman, kita mau ledekin siapa? Paling istri ya kan. Iya, kalau udah diledekin ya bercanda aja, bercandain balik. Jangan dilihat lagi misalnya, aduh ngapain ini pusing, istrinya lagi jalan, lu sudah diledekin. Nah lu lama-lama gue lihat makin hari makin gendut tuh, kayak badak. Tuh ada istri kan yang langsung marah kan, ngomong sekali lagi, gue lempar. Ya kan gitu kan, ada kan. Gak usah bu, gak usah, ini saya kasih clue-nya. Ini saya memang senang nih khotbah ini, saya udah menyusun khotbah rumah tangga dari masa muda. Kalau misalnya diledekin kayak gitu, udah ledekin balik aja. Tapi lu suka kan gitu. Iya kan, jadi kan ketawa happy ya kan. Karena saya pernah baca satu penelitian rumah tangga itu salah satu penyebab di dalam rumah tangga perceraian itu ya. Saya pernah baca itu kan udah tidak ada lagi canda dan tawa. Iya. Kalau udah ngomong dikit sensitif, marah, nggak ada lagi canda tawa. Itu udah bahaya. Jadi kalau masih ada canda, masih ada tawa, di rumah masih ada nggak? Makanya kalau nggak ada, makanya datang ke sini. Kan ketawa terus kan? Kalau di rumah tangga ada hubungan, kalau kayak zaman dulu pacaran kan iya kan? Naik motor aja, naik motor, kalau saya sering lihat tuh apalagi anak muda zaman sekarang. Motor, kitik, aduh udah geli, aduh geli, gitu kan? Ketahuan nih. Jangan sayang gitu ya. Coba kalau udah 10 tahun, 20 tahun menikah, dikritikin dikit, padahal cuma kesenggol, sekali lagi gue potong tangan lu. Gitu kan? Lagi memang nggak ada, kalau lagi ketawa hahaha, nggak ada kan. Misalnya lagi bercanda papa lucu, mah kita kan harus ke pengadilan mau cerai, nggak ada kan. Jadi banyakin lah canda dan tawa. Saya tahu memang dalam hubungan memang seperti itu. Saya juga melihat keluarga saya, mama saya, papa saya, ada saat-saatnya saya lihat mama saya pengen banget itu gampar bapak saya, cuman nggak berani aja ya kan. Saya tahu ada saatnya seperti itu. Tapi gak apa-apa, masih diomongin aja. Terus kita juga harus dewasa kan di dalam hubungan ini ya. Dalam kehidupan ini. Ngomongin apa sih saya dari tadi ya kan? Yang pertama, ngomongin soal merindukan itu adalah ngomongin tentang hubungan. Hubungan yang Tuhan mau kita bukan sekedar 6D. Datang, duduk, dengar, doa, duit, yang keenam, dadah. Ya kan kalau ke gereja kan datang, duduk, terus dengar, terus persembahan kan, jangan lupa itu. Doa, terus dadah. Rutinitas aja yang Tuhan mau, sama kayak Daud. Sampai beberapa mazmur yang dikatakan dia merindukan Tuhan sedemikian rupa. Maka kita akan masuk ke poin yang kedua. Waktu saya bilang, saudara datang kepada Tuhan jangan seperti, bagaimana caranya? Tuhan itu, kenapa Tuhan, saya kasih satu rahasia. Tuhan itu Tuhan yang suka dipuji. Makanya dia berkenan kepada Daud. Makanya kita datang kepada Tuhan, kita harus dengan pujian kan. Sama aja kayak misalnya dalam rumah, enak nih rumah tangga nih. Sama aja kayak ibu-ibu kalau meminta uang bulanan kan. Ya jangan, kalau udah nikah lama sih biasa gitu ya. Pak mana? Udah tanggal berapa nih? 20. Mana? Duit bulanan. Buset. Kalau kayak gitu ya, pakai kapak aja sekalian bu. Pakai kapak merah minta. Kalau minta uang bulanan kan ada caranya ya, masakin dulu ya. Hari ini papa kelihatannya rambutnya bagus nih. Baru potong ya, kasih pujian.
Karena manusia itu kan serupa segambar dengan Allah. Ya kan Pak? Bapak kalau dipuji dikit aja sama ibu kan rasanya, apa udah gak pernah dipuji kayaknya nih? Ibu masih muji gak? Iya kan? Kalau kita minta itu kasih dengan pujian. Makanya kita datang dengan pujian. Makanya saya pernah ngomong kalau memuji Tuhan itu keluarkan. Banyak yang bilang, ke hati saya lagi. Enggak. Kalau kita memuji Tuhan, justru yang dari luar itu akan masuk ke dalam. Banyak kan yang bilang, dari dalam, harus dari dalam dulu. Enggak. Kita, meskipun sudah ada masalah, saudara harus tetap memuji Tuhan. Itu akan melegakan hatimu. Ini yang dilakukan Daud. Iyalah, manusia itu manusia yang melihat rupa, melihat keadaan sekitarnya. Apa yang di luar kita itu yang mempengaruhi di dalam sini. Serius. Gak percaya. Kalau saudara, misalnya gini, misalnya ada orang ya pakai aja yang di luar nih. Saya bilang kenapa yang di luar mempengaruhi yang dalam. Kalau orang pakai pakaian yang bagus, itu jalannya kan lebih percaya diri ya kan. Kalau ada ibu-ibu gitu misalnya pakai perhiasan. Aduh saya kan banyak gereja. Saya lihat tuh, saya suka perhati kalau pujian. Yang saya suka perhatiin, saya kan suka memperhatikan. Itu kalau misalnya hari itu dia lagi pakai perhiasan banyak itu. WL biasanya kalau dia nggak pakai perhiasan ya, suruh dia angkat tangan, dia nggak angkat tangan gini dong. Ya. Tapi hari itu kalau dia lagi baru dapat perhiasan berlian gitu ya, nggak suruh angkat tangan, dia angkat tangan, haleluya, haleluya, gitu-gitu dia. Itu yang membuktikan hal yang di luar itu mempengaruhi dalam kan, dia lebih percaya diri. Makanya dalam pujian itu ada kuasa. Amin. Makanya saya senang WL yang ngajak kita untuk nyanyi bersama. Ngomong soal pujian, saya ada cerita nih. Boleh gak cerita? Cerita intermezzo aja. Saya lihat udah ada beberapa yang di Pramuka itu ada kongkok penjual burung. Pramuka. Ada burung beo, burung yang suka bernyanyi. Ada 2 di depan. Terus pembeli datang, dia lihat yang satu nyanyi terus. Wih, kok ini burung ini berapa harganya? Burung ini, kata engkonya, burung ini mantap. Sehari dia bisa nyanyi 12-15 lagu. Mantap sekali ya. Dia cepat diajarin, bisa nyanyi. Harganya berapa kok? Harganya 20 juta. Waduh, mahal banget. Terus dia lihat yang sebelah, diem aja, dia diem gitu. Kalau ini yang sebelah diem aja. Yang ini, yang sebelah dia nggak pernah nyanyi. Dia diem aja. Harganya berapa? Harganya 40 juta. Kok lebih mahal? Yang nyanyi tadi berapa? 20. Kok ini 40? Lu jangan salah. Itu 12 lagu, semua yang dia nyanyiin, ini penciptanya. Memang kalau pencipta itu nggak pernah nyanyi. Yang nyanyi penyanyinya. Jadi lebih mahal. Makanya kalau di gereja saya lihat ada yang nyanyi, terus ada yang nggak nyanyi, dia diam. Nah, yang diam itu adalah itu yang pertama. Ngomongin tentang hubungan. Merindukan itu kita ngomongin soal hubungan. Tuhan rindu. Semua inisiatif kekristenan sampai hari ini itu adalah inisiatif Tuhan, inisiatif Allah. Jadi Tuhan yang rindu terlebih dahulu kepada kita, setuju atau enggak? Dari zaman Kejadian sampai Wahyu, Tuhan yang berinisiatif, yang mencari. Kalau agama, manusia yang mencari Tuhan, mencari keselamatan, mencari kehidupan setelah kematian, mencari kehidupan kekal. Tapi ngomongin soal Kristus, soal Yesus, ini soal hubungan. Dia rindu makan bersama-sama dengan kita, seperjamuan dengan kita. Maka kita akan masuk ke dalam poin yang kedua. Haus. Di Mazmur 34 ayat 9, saya suka sekali ayat ini. Daud katakan seperti ini.
Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Lagu ini juga, pernah dengar juga lagu ini? Daud juga, kalau saya baca sejarahnya, ini ditulis saat dia pura-pura, kalau baca di ayat-ayat sebelumnya, dia pura-pura gila. Pura-pura gila di depan Raja Abimelek kalau nggak salah dia. Dia harus merendahkan dirinya, jadi dia harus menyelamatkan dirinya, tapi dia bisa ngomong, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Artinya dia sudah pernah mengecap dan melihat. Kalau saudara benar-benar perhatikan susunan kalimatnya, kebalik atau enggak, kira-kira harusnya lihat dulu atau kecap dulu? Ngomongin soal hubungan ini, ngomongin soal relationship, hubungan dengan Tuhan, itu ngomongin soal kecap, rasakan. Gak ada yang pernah lihat Yesus secara langsung. Ada sih beberapa yang ngaku-ngaku kan. Tapi Tuhan mau saudara bisa merasakan kecap. Makanya katanya kecap dulu, rasakan. Saudara sudah pernah merasakan dulu, baru saudara yakin waktu bisa melihat. Waktu yang ngomongin soal kecap ini, rasa ini, sama kayak kita itu minum kopi. Pastor Robi pasti suka sering minum kopi. Kalau ngomongin soal minum kopi, bukan kopi yang manis, yang pahit itu ya. Kalau orang yang sudah bisa merasakan kopi itu bukan sekedar kopi aja, cuma minuman aja, dirasain dibuat aja. Itu 3D katanya. Kita mengecapnya itu 3 dimensi, bukan cuma dirasakan, dilihat aja. Tapi kita waktu dibuat kopi itu udah dicium aromanya ya. Kita udah merasakan kehangatannya, ya kan? Terus waktu kita seruput, kita udah connect sama kopinya. Kalau yang minum kopi pasti ngerti lah. Kalau yang bengong-bengong, apa sih maksudnya? Minta bikinin kopi, ya kan? Kita harus benar-benar bisa merasakan semuanya. Sama seperti Daud, dia bisa sampai tulis kecaplah, berarti dia benar-benar bisa sampai merasakan kasihnya Tuhan. Dia bukan cuma melihat perbuatan. Apalagi saya suka katakan, kalau saudara di dalam pergumulan, dalam masalah, saudara gak melihat jalan, pasti saudara gak akan melihat jalan. Apalagi lagi dalam masalah pergumulan. Makanya saya suka bilang gini, waktu saudara gak bisa lihat tangannya bekerja, saudara rasakan hatinya. Waktu saudara dalam masalah, saudara harusnya bersuka cita dalam tanda kutip. Karena setiap masalah buat orang Kristen, buat orang percaya, itu artinya Tuhan masih peduli. Ini saya sharing sedikit yang sangat-sangat esensial nih. Kalau misalnya kita, saya juga kenal ya. Saudara, saya kan pendetanya di sini ya. Saudara melakukan sesuatu yang jahat. Jahat di mata dunia, mata semua orang. Kita lakukan. Terus semua orang gak tahu. Kita terselamatkan. Untung gak ada yang tahu. Padahal aku gak sengaja ini. Tuhan baik gak? Halo? Gak bisa jawab. Wah, bagus, mantap. Ini gak ada yang pernah buat salah kayaknya. Saya mau kasih tahu itu adalah warning kalau Tuhan diam aja, nggak menegur saudara. Itu warning. Ada yang bilang kalau orang Cina kata sih kayak saya, hoki. Beruntung saya. Hati-hati kalau buat saya, ini esensi buat saya. Buat saya kalau hoki itu buat saya itu warning. Ngerti gak sih maksud saya? Diam aja. Itu warning. Tuhan gak ngomong, saya buat jahat bebas-bebas aja. Itu warning buat saya. Saya harusnya takut. Ngerti maksud saya? Ini yang namanya hubungan. Tuhan tahu semuanya yang terjadi dalam kehidupan kita.
Tuhan tahu bahkan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Tapi ada waktunya kan, saudara tidak mendengar apa-apa. Ada waktunya saudara langsung ditegur. Saudara masih harus bersuka cita kalau saudara ditegur, saudara terkena masalah. Berarti saudara masih diselamatkan. Karena barang siapa ku kasih dia, ku tegur, bahkan ku hajar. Iya kan? Saya dulu sering dipukul sama mama saya, papa saya. Ya kelihatan sih dari mukanya, dari saya nggak bisa diemnya. Saya ini nggak bisa diem ya. Saya kesini. Dari kecil kayak gitu. Saya sering dipukul. Ada satu saat mama saya, waktu saya buat salah gitu ya, dia nggak pukul saya. Saya gelisah sekali. Nggak bisa tidur sampai mata saya. Waktu masih kecil. Saya udah salah tapi saya nggak diapa-apain. Gelisah banget. Aduh. Apa kalau saudara kayak gitu, saudara nggak diapa-apain, buat salah nggak diapa-apain, saudara senang? Yes. Terus hati-hati. Dari maksud saya. Saya waktu kecil kalau saya nggak diapa-apain sama mama saya, saya deketin mama saya liatin. Salah nih saya. Pukul dong, pukul. Kalau habis dipukul tuh meskipun nangis sakit, tapi rasanya lega gitu ya. Ngerti gak sih maksud saya? Artinya saudara masih dikasih. Saudara harus hati-hati. Aneh kan, merindukan pukulan, merindukan hajarannya. Aneh kan? Tapi itulah hubungan. Ngomongin soal hubungan. Poin yang kedua. Saya baca. Ngomongin soal rusa yang haus tadi. Rusa yang haus itu tadi keadaannya adalah keadaan yang enggak enak. Keadaan yang serba kekeringan. Ada 3 hal. Rasa haus rohani. Merindukan sampai seperti haus. Ada 3 level. Yang pertama, rasa haus dari jiwa yang kosong. Dari jiwa yang kosong. Artinya manusia biasa. Manusia yang belum bertobat. Yang memiliki jiwa yang kosong. Tanpa Tuhan dapat mengisi kekosongan hidup itu. Usahanya untuk melakukan segala sesuatu seperti menjaring angin. Seperti khotbah awal bulan ini dari Pak Gembala. Beliau menyaksikan kehidupannya waktu masih muda. Saya nggak bisa bayangin kalau waktu dengerin, saya lihat gembala kita yang baik gini, kayak ada sinar kemuliaannya gitu. Waktu mudanya bandel, kayaknya nggak bisa bayangin. Tapi dia menyaksikan perjumpaannya dengan Tuhan. Dia bilang dia mau cari, dia nakal ke waktu itu kemana? Sydney ya, 2000 itu ya. Oh yang ketawa pasti tahu itu. Diglodok gitu ya. Mencari semuanya serba kosong. Tapi ketika diajak ke gereja, yang kosong itu terisi. Itu yang terjadi dalam kehidupan sekarang, manusia sekarang. Saudara mau cari apapun di luar sana untuk mengisi kekosongan ini gak akan pernah penuh. Sama seperti saudara haus, saudara minum air laut. Saudara akan makin haus. Banyak orang itu, kerja keras, banting tulang, putar otak, perak keringat. Itu kalau masih hidup bagus loh. Tulangnya dibanting, otaknya diputar-putar, keringatnya diperas. Itu paling di kota besar seperti ini. Itu untuk apa? Katanya supaya saya bisa memenuhi kehidupan saya yang kosong. Gak ada, saya ketemukan banyak orang yang seperti itu. Yang sudah sampai kaya sekalipun masih kosong. Kalau saudara, banyak orang yang rumahnya gede banget. Saya pernah doain rumah. Saya dulu doain rumah tuh pakai minyak. Minyak 1 botol gini. Rumahnya itu, berapa meter itu? 5.000 kali ya. Itu saya udah bawa 2 botol itu. Udah habis, masih belum selesai. Setelah selesai, dikit-dikit aja setelah selesai saya ngobrol sama dia. Saya kan suka khotbah kayak ini, saya senang sama khotbah Pak Darwin. Happy aja hidupnya. Saya bilang,
Saya waktu doain aja saya membayangkan punya rumah kayak gini. Dia membayangkan hidup saya tinggal di apartemen 6x6. Saudara yang menjalani kehidupan seperti itu, sekarang lagi mengajar itu, saya mau kasih tahu, Alkitab aja katakan itu sia-sia. Yang ngomong sia-sia itu siapa? Orang paling kaya di dunia ini, tercatat sampai saat ini, dia masih yang paling kaya. Dia buat bait Allah itu semua dari emas. Semua dari emas. Semua orang yang datang ke Yerusalem, ke bait Allah itu semuanya terpukau. Ada yang manusia seperti ini. Tapi dia bilang semuanya sia-sia. Soal pasangannya bodoh, gak habis-habis. Banyak banget, ya kan? Ribuan. Apalagi yang dia mau cari dalam hidup ini? Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, apalagi yang saudara mau cari dalam hidup ini? Alkitab udah mentulis. Kita bersyukur kita bisa baca ini aja. Kita dibukakan. Gak ada yang bisa mengisi kekosongan hidupmu selain Yesus. Yang pertama ini haus yang benar-benar kosong. Zaman sekarang lagi banyak. Saya ketemuin banyak orang kaya yang dia udah merasakan semua dosa dunia, mungkin semua kejahatan. Banyak kan yang kayak gitu. Dia sekarang mau berbuat baik. Saya bukannya menentang hal itu. Tapi itu juga tidak akan bisa memenuhi kehidupannya. Bukan karena perbuatan baiknya dia berbagi-bagi. Cuma pribadi Yesus. Makanya saya suka bilang, kecaplah rasakan. Saya gak bisa ngomong panjang lebar. Karena apa yang saya rasakan waktu saya berjumpa benar-benar dengan Yesus, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Makanya saya berdoa saudara bisa benar-benar merasakan kecap. Karena buat orang yang cuma lihat, itu biasa. Lihat orang diberkati, sampai banyak cok ya kan, sampai habis. Tapi habis itu biasa aja. Beda kalau sama saudara yang sendiri yang merasakan. Kalau saya cerita kesaksian saya dengar orang kesaksian. Buat orang yang dengar itu tampak luar biasa, tapi saat itu aja. Tapi kalau buat saudara yang merasakan, saya merasakan sampai seumur hidup saya masih bisa bersyukur. Makanya perjumpaan dengan Yesus itu mengubah segalanya. Cuman Yesus yang bisa mengisi kekosongan. Dan Yesus tahu. Itu yang pertama. Dari benar-benar kosong. Hari ini saudara mungkin merasakan, saya udah datang ke gereja. Banyak orang sudah datang ke gereja. Mungkin sudah pernah merasakan lagi. Sudah pernah merasakan Yesus. Ini di poin yang kedua. Poin yang kedua, rasa haus untuk jiwa yang kering. Perbedaan dengan antara tadi kosong sekarang kering. Perbedaan antara kosong dan kering, yang tadi kan kosong. Kalau yang kering ini, yang kosong itu sebelumnya dia tidak pernah merasakan aliran-aliran kehidupan. Tapi kalau yang kering dia sudah pernah merasakan aliran-aliran kehidupan. Yohanes 7 ayat 38. Tapi setelah merasakan aliran-aliran kehidupan, akhirnya dia kering namanya. Ada gak yang kayak gitu kira-kira? Gak ada yang respon. Banyak. Kalau bilang gak ada berarti saya jelaskan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya jujur kepada saudara, saya merasakan. Saya udah pernah merasakan perjumpaan dengan Yesus, ada aliran kehidupan yang saya merasakan alirannya tidak habis-habis. Seperti gelombang, kata firman Tuhan, seperti gelombang laut yang tidak putus-putusnya. Saudara pernah merasakan itu? Diberkatin, waktu mau napas, diberkatin lagi. Waktu bernapas, mau bernapas lagi, diberkatin lagi. Bengong aja, belum pernah kayaknya. Saya berdoa semuanya akan merasakan. Amin. Amin. Tapi terjadi suatu tadi lembah kekelaman, semuanya kering. Dan saya mau katakan ini, hal ini banyak terjadi sama hamba-hamba Tuhan, sama pelayan Tuhan. Saudara pikir banyak pelayanan, banyak mengerjakan segala sesuatu, itu menunjukkan, wah gila hamba Tuhan ini luar biasa. Hebat, dia banyak pelayanan.
Saya banyak menjumpai, ini kesaksian pribadi, saya banyak menjumpai orang yang melayani. Itu dia seperti robot. Ada yang setiap hari kayak saya dulu, ngomongin firman setiap hari, pujian setiap hari, tapi kering. Sama seperti anak sulung, setiap saat bersama-sama dengan Bapak tapi kering. Bukan kosong tapi kering, dia udah pernah terisi. Kering, saya cerita aja ini. Sudah merasakan aliran kehidupan Tuhan, terus di saat yang kering itu kayak semuanya hambar, semuanya. Saya nggak tahu saudara sudah pernah mengalami keadaan yang seperti itu atau enggak. Tapi keadaan ini adalah nyata. Apalagi khususnya masih yang anak-anak muda. Saya pikir saya udah lelah, udah kering, benar-benar habis rasanya. Sudah nggak menarik lagi yang namanya pelayanan itu. Benar-benar kering, habis rasanya. Karena apa? Karena saya menggunakan kekuatan saya sendiri. Karena saya merasakan saya bisa, saya hebat, gue jago nih. Tanpa sadar itu menguras air kehidupan dalam diri saya. Saudara akan seperti perempuan yang dijumpai Yesus. Orang-orang yang seperti itu akan denial dulu. Padahal dia jumpanya dengan Yesus. Dia bilang, aku akan menikah lagi. Bahkan sampai berapa pria yang udah dijumpain? 6. Yesus adalah yang ke-7. Berjumpa dengan dia. Dia sudah pernah merasakan aliran kehidupan. Tanpa dia sadar dia kering. Makanya betul yang namanya reconnecting. Datang kembali kepada Yesus. Merendahkan hati. Sama halnya seperti Daud. Kalau saya baca tentang Daud itu, drakor itu kalah loh, drama Korea. Saya yakin dia udah memuji Tuhan setiap hari. Kalau saudara benar-benar baca, perhatikan, dia gak sadar loh, apa yang dia perbuat itu jahat. Sampai pada saatnya Nathan datang kepada dia. Waktu Nathan datang kepada dia, cerita aja, dia masih marah. Dia masih belum sadar. Itu yang saya bilang kekeringan di dalam kehidupan. Hati-hati, banyak sekarang, bahkan orang-orang yang paling kering, kekristenan yang paling kering itu saya jumpai banyak malah di rumah Tuhan. Makanya saya senang di home ini kita banyak Zoom, banyak saling menguatkan. Karena kalau udah pelayanan yang kita udah sering lihat pelayanan di kota-kota besar, ya kan, ada pendeta-pendeta besar. Saya bukannya menghakimi atau mencurigai, tapi ini kenyataan. Saya kemarin sharing di doa pengerja. Banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang besar. Tapi di rumah, kan saya pernah kemarin cerita juga. Ada hamba Tuhan saya kagumin, mantap. Khotbahnya luar biasa. Saya belajar dari khotbah dia. Tapi suatu ketika ada ibu-ibu datang. Pak, Bapak hebat khotbahnya, mantap sekali. Kalau bisa di mimbar aja Pak. Jangan turun-turun. Bapaknya mau turun, jangan turun. Mantap, di mimbar aja selama-lamanya. Ternyata siapa ibu itu? Istrinya. Banyak orang di luar bisa melayani banyak orang. Tapi apa artinya? Tapi hari-hari ini banyak orang yang sangat menakutkan kan. Gak apa-apa. Yang penting dia melayani ribuan orang. Apakah benar? Gak apa-apa. Jiwa orang itu kering. Itu Yesus. Itu haus yang kedua. Dan haus yang terakhir, yang ketiga. Jadi yang saya mau di setiap kita, rasa haus dari jiwa yang puas. Jadi yang pertama adalah rasa haus dari jiwa yang kosong, yang benar-benar belum berjumpa dengan keselamatan, belum berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, orang-orang yang ini yang kita harus hati-hati. Yang sudah merasakan, sudah bahkan melayani pekerjaan Tuhan, tapi tanpa sadar, ternyata kering. Apa yang dia melakukan banyak, tapi tidak ada lagi aliran-aliran kehidupan dari dalam dirinya.
Yang ketiga, rasa haus dari jiwa yang puas. Pak Gembala kita suka sharing sama kita. Waktu dia belajar, sekarang lagi DTH ya, Pak Gembala. Doktor teologi. Gimana tuh? S1 udah. S2 MTH udah, mau DTH. Terus dikit lagi profesor. Kalau masih jemaatnya masih nggak ngerti juga, ngiyel juga. Harus belajar apa lagi ya Pak Gembala? MTQ perlu. Untuk saudara itu. Waktu beliau belajar MTH, waktu mau belajar DTH lagi, beliau berkata, waktu makin belajar itu makin merasa nggak punya apa-apa, merasa nggak tahu apa-apa. Sama halnya seperti yang Paulus katakan, yang kuingini adalah semakin mengenal. Waktu di kalimat itu, saudara harus tahu, itu adalah puncak kedewasaannya Paulus. Dia udah melayani, dia udah menulis banyak surat. Dia udah melayani banyak jemaat, semua jemaat di Alkitab yang saudara baca. Dia katakan itu, yang kuingini adalah mengenal Yesus. Kalau pendeta udah banyak khotbah, dia udah ngomong, saya udah kenal Yesus. Dan Paulus bilang, yang kuingini itu harus benar-benar digaris bawahi. Itu yang artinya kita memang udah makan banyak dari Yesus. Udah terima banyak dari Yesus, tapi pengen lagi dan pengen lagi. Inilah merindukan yang sesungguhnya. Ini yang gembala kita mau, yang saya mau, yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya saya mulai dengan hubungan. Anak saya hari ini berusia 1 tahun. Puji Tuhan, saya berterima kasih sama Tuhan, saya bisa membesarkan anak sampai 1 tahun. Di situ juga saya bisa merasakan. Saya setiap hari ketemu, tapi semakin saya pengen ketemu terus, pengen saya peluk terus, pengen saya cium terus. Ngerti maksud saya? Kalau saudara kan ketemu saya kan bosan, ini udah berapa menit, ini udah ada yang gitu ya kan? Udah lama nih orang. Ngerti gak maksud saya? Ini yang Paulus sudah berjumpa dengan Yesus tatap muka. Udah melakukan pekerjaan Yesus setiap saat sampai menderita. Tapi dia bilang, yang kuingini adalah semakin mengenal Yesus. Saya berdoa saudara bisa benar-benar merasakan firman Tuhan ini bukan sekedar kata-kata.